Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Dr. Andes Haji Mukhtarudin, melepas alumni Unhas melalui Migrant Service Center Unhas untuk bekerja di Jepang. Unhas menyiapkan lulusannya untuk berkompeten secara akademik dan juga siap bersaing di dunia kerja. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI yang juga Kepala BP2MI, Dr. Andes Haji Mukhtarudin, melepas sejumlah alumni Unhas yang akan berangkat bekerja ke Jepang melalui Migrant Service Center Unhas yang bermitra dengan PT Hadin Pro Manpower, Kamis 13 November 2025 di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Menteri Mukhtarudin didampingi Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc. Pelepasan alumni tersebut menjadi simbol konkret peran Unhas dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang akademik, tetapi juga siap bersaing di pasar kerja global. Alumni yang dilepas untuk bekerja di Jepang itu yakni Widya Ningsi, lulusan sastra Prancis, Rina Amelia, lulusan peternakan, dan Cica Nur Aziza, lulusan sastra Jepang. Menurut Rektor Unhas, Profesor Jamaluddin Chompa, kerjasama antara universitas, pemerintah, dan dunia industri menjadi kunci untuk membangun ekosistem migran yang aman, produktif, dan berdaya saing. Sehingga Unhas tak hanya menyiapkan generasi muda yang berpendidikan tinggi, tetapi juga memiliki keterampilan dan kesiapan mental untuk bekerja di tingkat internasional. Berikut tips yang diberikan sebelum bekerja di luar negeri. Kalau dari saya, pertama niat. Setelah niat, kita cari tahu tentang negara yang ingin kita kerja, misalnya, lalu belajar bahasanya. Itu. Ada tambahan lagi? Sama sih, kurang lebih yang paling pasti itu harus ada niat. Lalu misalnya mau belajar bahasa Jepang, mungkin bisa cari dari LPK-nya, baru nanti ikuti saja prosesnya. Kalau dari saya juga mungkin hampir sama, tapi saya lebih menekankan ke bahasa terlebih dahulu karena tentunya kita di sana tidak bisa bahasa isyarat kan, kita harus mengerti bahasanya terlebih dahulu. Kemudian budaya Indonesia dan budaya Jepang itu cukup berbeda, jadi kita harus pelajari budayanya supaya kita siap mental dengan suasana situasi kerja di Jepang. Mungkin bisa pertama-tama bisa terlebih dahulu berkolaborasi dengan Hadin, menanyakan apa-apa saja yang dibutuhkan. Kemudian untuk berkas-berkasnya tersendiri mungkin lebih spesifik seperti sertifikat bahasa, kemudian informasi data diri pribadi entah itu ijazah, akte, dan lain sebagainya, dan surat izin dari orang tua. Jadi tentunya kita butuh surat izin karena kalau kita kenapa-napa di luar negeri kita harus ada yang bertanggung jawab. Kemudian setelah itu dari pihak Hadin mungkin akan membantu kita dalam pengurusan entah paspor atau visa dan sebagainya. Aman ya? Sebelumnya, kehadiran Menteri P2MI Mukhtarudin di Universitas Hasanuddin untuk memberikan materi dalam kuliah umum dan menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU Migrant Service Center Universitas Hasanuddin. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengapresiasi model Migrant Service Center Universitas Hasanuddin yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Mukhtarudin pun berharap Unhas dapat menjadi contoh bagi universitas lain di Indonesia. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI Dr. Andes Haji Mukhtarudin menghadiri dan memberikan materi dalam kuliah umum dan penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Migrant Service Center Universitas Hasanuddin, Kamis 13 November 2025 di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Menteri Mukhtarudin mengapresiasi Universitas Hasanuddin yang dinilainya menjadi satu-satunya perguruan tinggi dengan layanan pekerja migran yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Ia berharap model tersebut dapat menjadi contoh bagi universitas lain di Indonesia. Saya memberikan apresiasi ya kepada Universitas Hasanuddin Makassar yang hari ini telah melakukan launching Migrant Service Center-nya ya, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, bahkan sudah juga simbolis tadi untuk memberangkatkan
Ini saya kira sebuah role model dalam universitas dalam rangka kita bersinergi dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat ya. Kuncinya adalah pemberdayaan kepada masyarakat melalui pekerja migran Indonesia. Di samping kita tetap mengutamakan lapangan pekerjaan dalam negeri, tetapi peluang lapangan kerja luar negeri yang terbuka lebar harus kita manfaatkan. Kehadiran Migran Service Center Universitas Hasanuddin adalah sebuah mitra strategis dan sebuah momentum penting dalam kita untuk mempersiapkan itu semua. Dan kami tentu pemerintah siap memfasilitasi sebagai regulator, fasilitator untuk mengembangkan Migran Service Center Unhas ini ke depan agar semakin besar dan semakin baik. Di Unhas role model yang sudah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tapi tidak hanya tadi juga hanya persoalan hanya lulusan ini, tapi juga dari luar juga nanti akan Unhas akan mempersiapkan. Apalagi tadi kan ada tingkat SMK juga ya tadi yang akan dipersiapkan. Menteri Muhtarudin menambahkan, pemerintah akan terus mendukung penguatan Migran Service Center di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari strategi peningkatan perlindungan dan kapasitas pekerja migran Indonesia. Karena itu pemerintah membentuk Migran Service Center di 8 perguruan tinggi dengan agenda launching nasional di Bandung pada 20 November 2025. Pemerintah mencatat 359.732 peluang kerja luar negeri dengan 80,86% di sektor domestik dan 19,24% di sektor formal. Negara tujuan utama meliputi Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan Jepang dengan bidang kerja di manufaktur, konstruksi, pertanian, perikanan, perawatan lansia, dan rumah tangga. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, sosok Butet Manurung telah lama dikenal sebagai pendidik sekaligus aktivis yang hidup di tengah masyarakat adat. Namun di balik citra seorang pejuang pendidikan terhadap nilai hidup sederhana yang ia pegang teguh, yakni menjalani hidup sesuai panggilan hati. Bagi Butet Manurung, hidup adalah perjalanan untuk setia pada diri sendiri. Sejak memulai karirnya sebagai pendidik di pelosok hutan Sumatera, Butet memilih jalan hidup yang tidak umum, meninggalkan rutinitas kota demi mengajar anak-anak orang rimba. Lebih dari 2 dekade berjalan, pilihan itu tak pernah ia sesali. Baginya, hidup bukan sekadar mengejar status atau pekerjaan, melainkan soal kejujuran pada suara hati. Ia mengaku tidak nyaman hidup seperti orang kantoran, dan tidak menganggap keputusannya hidup di hutan sebagai pengorbanan. Baginya, itu adalah zona nyaman yang sejati. Kalau menurut aku sih, nggak ada orang yang, bukan nggak ada orang yang bodoh ya. Ada orang yang tidak mendengarkan kata hatinya gitu. Jadi nyaman atau tidak nyaman itu kan sebutan ya. Aku nggak nyaman kalau hidup bekerja seperti orang kantoran kayak gitu. Aku nyamannya seperti ini dan aku tidak merasa berusaha keras untuk bertahan seperti ini dan gak merasa berkorban karena ini zona nyaman aku kayak gitu. Dan menurut aku alangkah baiknya kalau setiap orang bisa menghidupi mimpinya, mendengar kata hatinya dan mempercayainya itu gitu. Jadi ya balik ke Kartini lah, harusnya kita merdeka berpikir dulu sebelum bisa merasa merdeka memilih yang lain gitu. Dari pikiran sendiri perempuan biasanya sudah terkungkung, baru kemudian suka menyalahi orang tua begini. Kadang kan orang bilang misalnya saya suka ke hutan tapi saya takut gelap. Ke hutan enggak kan? Saya takut gelap tapi saya suka ke hutan. Dia pergi. Jadi beresin dulu tapi-tapinya. Caranya itu sih, kalau tadi bilang gimana cara jadi Butet Manurung, kita sampingkan itu tapi ya apa yang ingin dicapai nggak usah pakai tapi. Saya suka hutan, udah suka tapinya nanti. Kayak orang kan bilang nanti kalau ketemu beruang gimana nanti, ke hutan dulu. Butet pun mengajak untuk kembali merdeka berpikir dan berani mengikuti kata hati, sebuah nilai hidup yang ia yakini hingga kini di tengah hutan, di antara masyarakat dan dalam dirinya sendiri. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, bagi kamu yang mengalami cegukan yang tak kunjung hilang, jangan panik. Nah, ini langkah yang dapat dilakukan untuk meredakan cegukan membandel. Berikut penjelasannya. Cegukan terjadi ketika otot diafragma berkontraksi tiba-tiba dan tidak terkontrol.
Pada kebanyakan orang, cegukan hilang dalam hitungan menit. Namun pada kondisi tertentu, refleks ini bisa bertahan lebih lama. Jika kondisi tersebut menimpa Anda, jangan panik. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah minum air putih sedikit demi sedikit untuk menenangkan kerja diafragma. Bisa juga dengan menahan nafas selama beberapa detik untuk meningkatkan kadar karbon dioksida dalam tubuh, sehingga kontraksi otot dapat berhenti. Metode lainnya adalah mengonsumsi sesuatu yang manis, seperti 1 sendok teh gula pasir. Rangsangan ini dapat membantu menormalkan saraf yang terlibat dalam refleks cegukan. Selain itu, teknik pernafasan perlahan dan dalam juga dapat membantu tubuh kembali rileks. Sebenarnya cegukan biasanya akan hilang dengan sendirinya ya. Ada beberapa cara yang dapat membantu mengatasi gejala cegukan ini secara lebih cepat ya. Yang pertama, minum air ya. Mengkonsumsi air dalam tegukan kecil secara perlahan bisa membantu meredakan cegukan dengan cara menenangkan diafragma dan memperbaiki pola pernapasan. Cara yang kedua yaitu dengan menahan napas ya. Menahan napas selama beberapa detik dapat membantu meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah yang dapat menghentikan kontraksi diafragma yang tidak terkendali. Ketiga, dengan makan sesuatu yang manis ya. Beberapa orang merasa terbantu dengan mengkonsumsi 1 sendok teh gula pasir. Gula dapat merangsang saraf yang mengontrol diafragma dan membantu menghentikan terjadinya cegukan. Yang keempat, dengan teknik pernapasan, yaitu dengan cara bernapas perlahan dan dalam, itu dapat membantu menenangkan diafragma dan mengatasi cegukan. Cobalah menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengeluarkannya perlahan-lahan. Kelima, kompres dingin atau hangat. Ini dengan cara menempelkan kain dingin atau hangat pada tenggorokan atau perut, itu bisa membantu meredakan cegukan dengan memberikan sensasi yang menenangkan pada diafragma. Yang keenam, mengalihkan fokus berbicara atau bernyanyi secara tiba-tiba dapat mengalihkan perhatian sistem saraf yang kadang bisa menghentikan cegukan. Jadi dikagetkan ya. Dan terakhir, dengan menggunakan obat-obatan. Dalam beberapa kasus, jika cegukan berlangsung lama, dokter mungkin meresepkan obat untuk menghentikan cegukan. Obat seperti metoclopramide atau baclofen ya, bisa digunakan untuk meredakan cegukan yang kronis. Kompres dingin atau hangat pada area tenggorokan juga dapat membantu meredakan cegukan dengan memberikan sensasi yang menenangkan pada diafragma. Sementara itu, mengalihkan fokus dengan berbicara atau bernyanyi dapat mengganggu refleks cegukan dan membuat saraf bekerja lebih normal. Tetapi penting untuk diingat, jika cegukan berlangsung lebih dari 48 jam, kondisi tersebut bisa menandakan adanya masalah kesehatan yang lebih serius, gangguan pencernaan, iritasi saraf, reflux asam lambung, atau bahkan gangguan pada otak dapat menjadi pemicu cegukan berkepanjangan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Malam Puncak Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat tahun 2025 diselenggarakan pada Senin 10 November di Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengusung tema penyiaran Motekar menuju Jawa Barat Istimewa sebagai wujud apresiasi atas kerja keras, kreativitas, dan dedikasi lembaga penyiaran dalam mendidik masyarakat. KPID memberikan sebanyak 16 penghargaan dengan 6 kategori untuk radio, 5 kategori untuk televisi, dan 5 kategori umum. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap penghargaan yang diberikan oleh KPID dapat memotivasi lembaga penyiaran Jawa Barat. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada KPID Jawa Barat yang terus secara konsisten menyelenggarakan acara anugerah kepada para penyiar terbaik. Ya, saya berharap dengan kegiatan ini menambah semangat, motivasi bagi dunia penyiaran di Jawa Barat. Tadi sebagaimana saya sampaikan dalam sambutan, ini bukan hanya penghargaan semata, tapi betul-betul motivasi juga kepada
penyiaran di Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih ya, atas kolaborasi selama ini yang berjalan dengan baik dan semoga terus semakin baik. Apa yang menjadi kekurangan kita perbaiki bersama. Ketua KPD Jabar Dr. Adiana Slamet menekankan kondisi lembaga penyiaran saat ini, terutama berkaitan dengan regulasi penyiaran. Ya kan problem hari ini kawan-kawan lembaga penyiaran terus memperjuangkan program-program yang kemudian informatif, edukatif gitu ya. Tapi kemudian regulasi tidak memihak ya, sehingga misal ambil contoh bahwa iklan dibatasi di lembaga penyiaran, di platform global tidak dibatasi. Lembaga penyiaran diatur oleh Undang-Undang 32 dan P3SPS, di sebelah tidak. Artinya bahwa kan equality regulation itu kan harus dibangun di negara ini. Maka tadi yang saya bilang, saya setuju juga dengan Pak Wakil Gubernur gitu, bahwa lembaga penyiaran ini kalau bicara riset gitu ya, itu satu-satunya lembaga penyiaran yang dipercaya oleh masyarakat informasinya. Sementara itu, Divian 4 TV meraih penghargaan dalam kategori program siaran peduli lingkungan hidup televisi untuk program konservasi penyu Pantai Pangumbangan. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Divian 4 TV Dr. Gum Gumilar. Penghargaan ini diharap dapat mendorong lembaga penyiaran untuk terus memberikan program-program yang mampu mengembangkan sumber daya manusia di Jawa Barat, terutama di iklim penyiaran sekarang. Dari Kabupaten Bandung, Tim Liputan Divian 4 TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.